Pemirsa, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi jenazah wanita dari lantai 2 rumahnya di Setiabudi, Jakarta Selatan. Evakuasi berjalan dramatis karena bobot tubuh jenazah mencapai 200 kg. Jenazah wanita bernama Jubaedah dievakuasi dari lantai 2 rumahnya di Jalan Menteng Mada 1 Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin malam. Akses tangga yang sempit serta berat badan jenazah yang mencapai 200 kg membuat petugas damkar harus memotong pagar dengan peralatan khusus agar jenazah bisa diturunkan menggunakan tandu. Menurut adik almarhumah, sang kakak awalnya akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis karena mengalami sesak nafas dan adanya riwayat penyakit asam lambung. Belum sempat dievakuasi, korban menghembuskan nafas terakhir saat petugas damkar tiba. Bukan jatuh sih, di sini di tempat, terus kayaknya nyesek, saya bawa ke saya panggil perawat, terus perawat menelpon AGD. Istilahnya ada pagar di atas yang harus kita potong karena untuk memudahkan evakuasi jenazah tersebut. Dan jenazah karena juga berat atau besar sekali, agak sulit untuk menaikkan ke tanah. Usai dievakuasi, jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas di tempat setelah mengalami kecelakaan di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga pengendara motor mengantuk hingga menabrak pembatas jalan. Kecelakaan sepeda motor terjadi di Jalan Panjang Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kejadian berawal saat pengendara motor yang mengarah ke Jelambar dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba ia menghantam trotoar pembatas jalan. Akibatnya sepeda motor ringsek sementara pengendara motor terlempar sejauh 3 meter hingga ke halaman pertokoan dan tewas. Diduga korban tidak sempat mengerem saat kehilangan kendali sepeda motornya. Pental gitu Pak dia? Terpental. Emang ngebut dia Pak tadi? Ngebut sih Pak kayaknya. Kalau emang di istilahnya ngerem ada bekas tapak remnya di sini dia. Ini kagak ada sama sekali sih. Jasad korban dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Vendra, iNews melaporkan. Pulang mudik dari ibu kota, seorang pria mengakhiri hidup kakaknya di Batang, Jawa Tengah. Perbuatan nekat pelaku membunuh kakaknya karena kesal dengan korban yang telah menjual motor hasil jerih payahnya selama bekerja di Jakarta. Pria berinisial AG yang mudik ke kampung halaman harus berurusan dengan polisi. Pria berusia 24 tahun warga Desa Krengseng, Kecamatan Grinsing, Kabupaten Batang telah mengakhiri hidup kakak kandungnya. Pelaku menganiaya kakaknya hingga tewas karena kesal dengan korban yang telah menjual motor hasil jerih payahnya selama bekerja di Jakarta. AG mengaku dendam dengan korban yang telah 3 kali menjual motor miliknya dan hasil jual motor digunakan untuk foya-foya. Korban berusia 26 tahun dianiaya dengan senjata tajam oleh adiknya saat bermain game di dalam kamar. Akibat dianiaya, ada 3 luka tusukan di tubuh korban. Nyawa korban tak tertolong saat dalam perjalanan ke puskesmas. Menurut penuturan dari pihak keluarga, itu menjual motor dari adiknya. Itu mungkin nggak sekali, bisa jadi 2 kali. Nah, kemungkinan dengan hal tersebut, Adi merasa kesal mungkin Pak ya. Jadi terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Sampai akhirnya terjadi pembunuhan. Peristiwa ini adalah peristiwa terkait dengan adanya tindak pidana dalam keluarga ya, antara kakak dan adik yang mungkin meninggal dunia. Seperti itu dengan senjata tajam. Pelaku sementara kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya akan kami serahkan kepada Satreskrim untuk menanganinya. Kasus ini ditangani tim penyidik unit Reskrim Polsek Gringsing. Kerap berpura-pura sebagai polisi lalu lintas dan memeras pengendara motor, seorang pria diamankan polisi. Barang bukti belasan STNK dan SIM juga turut diamankan.
Polisi gadungan yang sering beroperasi di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara diringkus polisi. Ia ditangkap setelah polisi mencurigai gerak-geriknya. Saat diperiksa, polisi gadungan ini tidak bisa menunjukkan kartu tanda anggota Polri. Pelaku telah 1 tahun beroperasi menjadi polisi gadungan dan memeras pengendara motor. Kita ada mengamankan seorang laki-laki yang pertamanya mengaku anggota Polri. Ternyata setelah dilakukan pengecekan, ternyata bukan merupakan anggota Polri. Kami masih mendalami apa motif daripada si pelaku tersebut karena banyak dia membawa STNK, kemudian barang-barang selain daripada yang dia miliki. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan STNK kendaraan, SIM, handy-talkie, dan borgol. Kasus ini kini ditangani Polsek Deli Tua, Medan, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dua pria ugal-ugalan sambil menggeber motornya di depan masjid saat warga akan sholat Id di Cianjur, Jawa Barat. Videonya viral di media sosial dan kini polisi sedang menyelidiki. Inilah video viral di mana dua pemuda diduga ugal-ugalan di depan Masjid Al-Furqon Cianjur, Jawa Barat saat warga akan sholat Id. Dua pemuda sempat dikejar warga yang emosi, namun tidak berhasil tertangkap. Aksi ini mendapat kecaman dari warganet. Polres Cianjur masih melakukan pencarian kepada dua pria ugal-ugalan tersebut. Polisi masih kesulitan melacak karena nomor polisi kendaraan tidak terlihat jelas dalam rekaman CCTV. Kepolisian juga masih mendalami kejadian tersebut. Apakah dilakukan oleh geng motor? Sementara kita menganalisa CCTV, kita belum bisa memastikan apakah dari geng motor atau tidak. Karena kan itu satu sepeda motor ya yang dikendari oleh dua orang yang terjadi di depan masjid, sehingga kita perlu lakukan analisa di CCTV. Ya. Sementara dari nomor plat nomornya yang terlihat di CCTV kan belum tidak ada plat nomor depannya. Pihak kepolisian menghimbau jika mengenali pengendara motor tersebut segera melapor ke Polres Cianjur. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, di hari kedua Lebaran, ribuan warga masih memadati Stasiun Senen untuk pulang kampung. PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 819.926 tempat duduk pada periode 10 hari jelang Lebaran hingga 10 hari setelah Lebaran. Antusiasme penumpang untuk mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen pada libur Lebaran hari kedua masih tinggi. PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sekitar 61 perjalanan KA setiap harinya dengan kapasitas rata-rata 36.000 kursi. Per kemarin sudah ada 18.700 pemudik yang bertolak dari Stasiun Pasar Senen menuju kampung halamannya dengan tujuan kebanyakan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejumlah pemudik mengaku bersyukur karena sudah 2 tahun tidak pulang kampung. Ada rasa bangga sendiri sih Kak, bisa ketemu orang tua, sedangkan 2 tahun belakang itu kan nggak bisa mudik ya, tapi tahun ini alhamdulillah bisa mudik jadi senang. Untuk tahun sekarang sih ya mudah-mudahan semuanya cepat membaik ya Kak dari sebelumnya, dan untuk tahun kedepannya mungkin jauh lebih baik lagi dari tahun sekarang. Pemirsa, kesiapan kendaraan sangat berpengaruh dalam perjalanan mudik. Oleh karena itu, kehadiran posko mudik yang dapat digunakan untuk beristirahat sekaligus untuk mengecek kondisi kendaraan menjadi penting. Dan berikut ini adalah laporan rekan kami Ayu Pratiwi dari KM 57 Tol Jakarta Cikampek yang sudah dilengkapi dengan posko mudik plus fasilitas general check-up kendaraan.
Ya pemirsa, hari kedua Lebaran, rest area kilometer 57 masih dipadati oleh sejumlah pemudik. Kepadatan ini terlihat dari mulai pintu masuk menuju rest area hingga wilayah parkir yang sudah disediakan di rest area kilometer 57 ini. Selain Anda bisa mengisi bahan bakar Anda, di rest area kilometer 57 ini juga disediakan posko mudik yang nantinya Anda bisa beristirahat sambil melakukan pengecekan untuk kendaraan Anda. Dan berikut di belakang saya ini merupakan salah satu posko mudik yang tersedia di rest area kilometer 57. Kita ada 11 titik. Yang pertama itu ada di Cikampek, kedua ada di Cipali, ketiga ada di Kanci, keempat ada di Batang, kelima ada di Pemalang, keenam ada di Pendopo, ketujuh itu ada di Solongawi, kedelapan itu ada di Cipali B, ke-9 itu ada di Kanci B, ke-10 itu ada di Brebes, dan ke-11 itu ada di Jombang. Nah, pemirsa, posko mudik ini terdiri dari 2 lantai. Dan lantai pertama, yaitu tempat saya saat ini, adalah tempat untuk melakukan pengecekan kendaraan. Dan nanti di lantai 2 itu adalah merupakan tempat beristirahat. Di dalamnya terdiri dari tempat bermain anak-anak, kemudian ada sofa, kemudian ada juga makanan dan minuman gratis, beserta dengan wifi gratis. Juga ada permainan game yang bisa Anda mainkan sembari menunggu mobil Anda dicek seperti ini. Baik pemirsa, sekarang kita sudah berada di lantai 2 dari salah satu posko mudik yang ada di rest area kilometer 57. Bisa kita saksikan langsung bersama ke sebelah sini. Di sebelah kiri saya sudah ada fasilitas minuman, mau dingin, panas, kemudian sudah ada beberapa cemilan, juga ada mie instan yang sudah disiapkan di sini. Dan ini semua disediakan dan dapat Anda nikmati secara gratis. Selain itu juga ini terlihat buat Anda yang memang membawa buah hati Anda ke sini bisa menunggu sembari bermain, karena di sini juga playgroundnya cukup lengkap. Ada permainan anak-anak, kemudian juga ada buku mewarnai, kemudian juga ada buku cerita. Nah, selain itu juga terlihat di sini ada sofa-sofa yang nantinya akan membuat Anda nyaman sembari menunggu selesai prosesnya pengecekan mobil Anda. Selain itu juga di sini disediakan kursi untuk pijat. Ini sangat cocok sekali untuk Anda semua yang memang sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan juga mengalami kemacetan begitu pemirsa. Nah pemirsa, ini juga merupakan salah satu fasilitas yang Anda bisa mainkan sambil Anda menunggu kendaraan Anda siap setelah diperiksa. Jadi bagaimana pemirsa, cukup lengkap bukan fasilitas yang ditawarkan oleh salah satu posko mudik yang ada di rest area kilometer 57 ini. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dias Triawan, Okta Indra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah 2 tahun pandemi, mudik lebaran di tahun ini disambut istimewa di berbagai daerah. Untuk membantu kelancaran dan menjamin kesehatan para pemudik, posko mudik sehat dan aman didirikan di berbagai daerah. Sebagai wujud komitmen perusahaan, Enesis Group konsisten bersinergi dengan pemerintah untuk melayani negeri dan menyehatkan bangsa melalui program-program CSR. Sudah berapa lama nggak mudik? Kali ini Enesis Group berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menghadirkan posko mudik dan arus balik di beberapa titik di Pulau Jawa sejak 25 April hingga 8 Mei 2022. Program ini untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Produk andalan Enesis dibagikan gratis dalam bentuk travel kit praktis bagi pemudik yang dapat menjadi solusi bagi kesehatan pemudik. Saja Enesis Group ingin berpartisipasi secara aktif supaya pemudik-pemudik bisa melakukan aktivitas mudik secara lancar, sehat, dan tentu saja aman ya. Dan selain itu juga kami melakukan banyak sekali posko mudik seperti yang ada di belakang saya ini, khususnya di 15 titik mudik di seluruh Jawa dan Sumatera, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saja berterima kasih kepada Enesis yang selama ini dari mulai Lebaran, kemudian di Hari Raya ini selalu memberikan bantuan dan kebersamaan dengan Kementerian Perhubungan, terutama karena misi kita di dalam Lebaran kali ini kan ada 3 target kita. Yang pertama adalah menyangkut masalah keselamatan masyarakat dari penanganan COVID-19. Artinya kita harapkan dalam kondisi kayak gini, masyarakat jangan lupa menyangkut masalah protokol kesehatan.
Nah, produk yang disiapkan Neploso ini itu adalah untuk mendukung masyarakat selalu kebiasaan habit menyangkut masalah protokol kesehatan. Posko Mudik Lebaran Enesis Group yang didukung oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan terus digelar agar pemudik selalu sehat saat tiba di tempat tujuan dan kembali ke daerah asal. Dari Depok, Jawa Barat, Lisa Oktaviani, Yudi Permana, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Hari kedua Lebaran, jalur puncak Jawa Barat mulai ramai dilintasi pengendara. Kemacetan terjadi pada sejumlah titik akibat tingginya volume kendaraan. Untuk menghindari kemacetan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, petugas menyisir bahu jalanan dan mengarahkan arus lalu lintas. Selain itu, sistem satu arah juga diberlakukan ke arah puncak Bogor dan Jakarta. Pengendara diimbau mematuhi aturan lalu lintas dan memastikan kendaraan dalam kondisi baik saat digunakan. Karena kendaraan yang berhenti di pinggir jalan menuju puncak berpotensi menghambat laju kendaraan lainnya. Sementara itu, jalur selatan Pulau Jawa kembali diramaikan pengendara. Berbeda dari hari sebelumnya, jalur selatan didominasi oleh kendaraan lokal yang berwisata di sekitar daerah itu. Berbeda dari hari-hari sebelumnya, keramaian di jalur selatan didominasi kendaraan lokal. Kemacetan terjadi akibat banyaknya aktivitas warga setempat di pusat kota. Salah satunya di persimpangan Ciawi yang mengakibatkan kemacetan hingga Lingkar Gentong. Sejumlah upaya juga dilakukan pada sore hari, diantaranya pengalihan arus kendaraan untuk mengurangi kemacetan. Belok kiri langsung, Pak. Belok kiri langsung. Situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada hari kedua perayaan Idul Fitri kembali ramai. Rekayasa lalu lintas kontraflow diberlakukan untuk mengurai antrian kendaraan. Volume kendaraan dari arah tol Trans Jawa dan Bandung ke arah Jakarta meningkat pada hari kedua Idul Fitri. Untuk mengurai kepadatan, polisi menerapkan kontraflow di sepanjang ruas tol Cikampek, kilometer 36 hingga kilometer 88 tol Cipali. Rekayasa lalu lintas akan terus dilakukan dan teknis pelaksanaannya bersifat situasional, menyesuaikan situasi arus lalu lintas di lapangan. Peningkatan jumlah volume kendaraan diprediksi akan terus bertambah hingga puncak arus balik Lebaran. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Bandung macet hingga Selasa malam. Di jalur wisata Subang bahkan antrian kendaraan hingga 20 km. Di hari kedua libur Lebaran, arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat mengalami kepadatan kendaraan dari arah Bandung. Petugas Satlantas Polres Cimahi memberlakukan sistem buka tutup guna mengurai kepadatan kendaraan. Kendaraan wisatawan yang memasuki Lembang didominasi oleh kendaraan dari wilayah Jabodetabek. Polisi minta wisatawan untuk menggunakan jalur alternatif jika ingin berkunjung ke Lembang. Terakhir terpantau di kawasan Jalan Setiabudi menuju Lembang, lebih kurangnya antrian sampai di rumah makan Pengkolan. Sekarang lagi diupayakan pengurasan ataupun penguraian dari Bandung ke arah Lembang. Kemudian juga untuk mengurai kepadatan ataupun peningkatan volume kendaraan di jalur Lembang yang dominasi kendaraan yang berwisata di Lembang sekitarnya ataupun Subang yang menuju kota Bandung, kami laksanakan pengurasan dengan cara buka tutup dari Simpang Grand Hotel sampai dengan Betik maupun dari kawasan makam atau Istana Rinata sampai dengan rumah makan Pengkolan. Kepadatan kendaraan mulai terjadi dari Ciater hingga pusat kota Subang. Kondisi ruas jalan yang sempit dan membludaknya kendaraan memperparah kepadatan. Antusias warga ibu kota yang hendak berlibur ke Kabupaten Subang meningkat tajam. Terlebih ada sejumlah objek wisata baru selain wisata permandian air panas. Dari Bandung dan Subang, Jawa Barat, Yuwono dan Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Hari kedua Lebaran, sejumlah tempat wisata di Jakarta dipadati pengunjung, seperti di Taman Marga Satwa Ragunan dan Taman Mini Indonesia Indah, yang kini telah membuka semua wahana.
Hari kedua Lebaran, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta dipadati pengunjung. Jika sebelumnya hanya Taman Marga Satwa saja yang dibuka, kini seluruh wahana permainan juga kembali dibuka, sehingga pengunjung dapat menikmati seluruh fasilitas. Pengunjung yang datang harus mendaftar 1 hari sebelumnya. Selain itu, saat masuk, pengunjung tetap harus menggunakan masker dan scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Kebetulan mumpung bapaknya lagi libur juga, udah gitu ketambah memang lumayan terjangkau ya harganya. Terus udah gitu juga memang anak lagi senang banget sama binatang-binatang, jadi ya lumayan lah ini alternatif buat nyenangin anak. Kepadatan pengunjung juga terlihat dari loket masuk di pintu 3 TMII. Baik mobil maupun motor mengantre untuk dapat masuk ke lokasi wisata TMII. Diperkirakan belasan ribu pengunjung yang berwisata di kawasan ini. Kondisi serupa juga terjadi di dalam kawasan TMII. Hampir setiap wahana wisata dipadati pengunjung. Sayangnya, proyek renovasi di TMII membuat pengunjung tidak nyaman. Selain macet, sejumlah wahana ditutup lantaran dalam perbaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah wisatawan di Jawa Tengah diprediksi akan terus meningkat dalam periode 1 minggu ke depan. Potensi peningkatan wisatawan dikatakan Ganjar Pranowo usai meninjau Taman Wisata Balai Kambang dan The Lawu Park, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Selasa siang. Dalam tinjauannya, Ganjar menyebut wisatawan di Tawangmangu sudah mulai ramai pasca Lebaran. Ganjar berpesan kepada para pengelola tempat wisata untuk mengontrol wahana dan protokol kesehatan pengunjung. Selain itu, para wisatawan juga disarankan agar menghindari keramaian. Ya, tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap bersama kelompok di keluarganya gitu ya. Kalau kelihatannya di tempatnya rame banget dan kapasitasnya nggak cukup, pindah dulu ke tempat lain sehingga akan lebih enak. Dan rasanya liburan 1 minggu ini akan banyak tempat-tempat pariwisata yang disinggahi. Maka pengunjung hati-hati, pengelola juga mesti mengelola dengan baik. Hari kedua Lebaran dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke sejumlah tempat wisata, salah satunya di Kebun Binatang Bandung, di mana pengelola sampai menerapkan aturan buka tutup untuk mengantisipasi membludaknya jumlah pengunjung. Di hari kedua Lebaran, kepadatan wisatawan terlihat di pintu masuk wisata Kebun Binatang Bandung, Jalan Taman Sari. Tidak hanya melihat aneka jenis satwa, banyak pengunjung yang sengaja datang untuk menggelar tikar dan piknik bersama keluarga. Wisatawan tidak hanya datang dari Bandung, tetapi juga dari luar kota. Bagus sih, cuman kayaknya memang masih perlu banyak perbaikan aja sih, karena dari segi lokasi masih banyak tersebar gitu loh, hewan-hewannya nggak terkelompok gitu sih. Paling yang menarik dari Kebun Binatang sendiri? Jerapah. Bisa ngasih makan jerapah secara langsung, kayaknya jarang. Menurut pengelola, jumlah pengunjung yang datang ke Kebun Binatang Bandung mencapai 5.000 orang dan terus bertambah. Pengelola bahkan tetapkan sistem buka tutup untuk kendalikan jumlah pengunjung. Tidak hanya di Bandung, Kebun Binatang Medan juga dipadati wisatawan. Selain menjadi wisata edukasi untuk mengajarkan anak-anak pengetahuan tentang satwa, berlibur di Kebun Binatang Medan juga tidak menguras kantong. Suasana yang asri juga dijadikan wisatawan untuk piknik bersama keluarga. Paling garbe selama Lebaran ini, di hari raya pertama ada peningkatan, terbukti semalam atau di hari raya pertama, di hari Senin itu pengunjung 1.500 orang. Dan di hari raya kedua kami melihat bahwasannya ada peningkatan, di mana pada saat ini pengunjung sudah mencapai 700-an orang. Kepadatan wisatawan di Kebun Binatang Medan diprediksi akan terus meningkat hingga puncak cuti bersama Lebaran 2022. Dari Bandung dan Medan, Billy Maulana, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Usai larangan dan pembatasan serta larangan mudik dicabut pemerintah dengan euforia, warga merayakannya bersama keluarga di kampung halaman. Tidak hanya mudik, warga juga memadati tempat-tempat wisata. Hari kedua Lebaran, warga padati loket masuk di pintu 3 Taman Mini Indonesia Indah. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 mengantri untuk dapat masuk ke lokasi. Diperkirakan 11.000 pengunjung yang berwisata di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
Kepadatan juga terpantau di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk mengatasi kepadatan lalu lintas, petugas sempat memberlakukan sistem buka tutup satu arah ke arah Puncak dan Jakarta. Warga sepertinya antusias bepergian setelah pemerintah mengizinkan mudik tahun ini. Mengantisipasi kepadatan, Presiden Joko Widodo mengimbau para pemudik untuk kembali sebelum puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 6 hingga 8 Mei mendatang. Untuk menghindari kepadatan arus balik dan agar kita semua nyaman di perjalanan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi agar kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik. Imbauan untuk mengantisipasi horor seperti saat mudik Lebaran kemarin. Rekayasa lalu lintas kontraflow dan ganjil genap tak mampu mencegah kepadatan arus mudik. Jumlah kendaraan mudik Lebaran tahun 2022 merupakan yang tertinggi dibanding saat normal atau Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan mencapai 165,5%. Mengantisipasi hal serupa, Korlantas Polri mengingatkan puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi pada 7 dan 8 Mei 2022. Pemudik yang berangkat lebih awal diminta untuk mengantisipasi kepadatan volume kendaraan dengan segera kembali ke Jakarta lebih awal. Diharapkan horor macet mudik tidak akan terjadi pada arus balik Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Kue khas Timur Tengah menjadi santapan yang paling dinanti saat Idul Fitri di Yerusalem. Kami akan kembali dengan informasi dari mancanegara usai jeda.